Halo guys, ini kami dalam perjalanan menuju ke Bandara Baru, Provinsi Papua Tengah, Bandara Doa Karure. Sekarang kami baru tiba di kompleks Nambar Watas, Maroko. Dari Maroko akan kami menuju ke bandara, melintasi wilayah Uyehe, Cendrawasih, kemudian akan berputar menuju wilayah Karang, Besar Karang, selanjutnya melintasi jembatan Kalinebire ke BMW Wonorejo, selanjutnya terus melaju ke SP3, kemudian melintasi wilayah batas antara SP1 dan SP2. Selanjutnya kita akan menuju ke bandara. Ya, ini kami sudah sampai di Nambar Watas. Ya, di samping kanan kami ini ada SMP 1 dan SMA Negeri 1. Nah, ini kompleks SMA Negeri 1. Kemudian di sebelah kiri ada salah satu supermarket, toko bahan-bahan rumah tangga, swalayan sejuk 5.000. Kemudian ini kita sudah mendekati wilayah Uyehe. Sekarang tepatnya di samping kanan ini ada Tugu Patimura. Tugu Patimura. Ya, sekarang kita melaju lagi. Jalannya lumayan ramai. Berhubung hari libur sehingga banyak orang pada yang bepergian, rata-rata arah ke timur karena wilayah wisata pantai kebanyakan berada di wilayah timur. Sementara kami ini karena berniat ke Bandara Baru sehingga arah ke barat. Arah ke barat ini jalannya agak kurang terlalu macet. Ini pasar Uyehe, barusan saja kami lewati. Ini salah satu yang akan kami lewati, ini Tugu, namanya Tugu Cendrawasih. Cendrawasih. Ini pasar Uyehe ini termasuk salah satu pasar rakyat, pasar tertua di Kota Nabire. Bahkan juga wilayah pusat pertokoan, pusat perbelanjaan. Banyak dikunjungi oleh warga Nabire, banyak ruko-ruko, banyak pusat perbelanjaan lainnya. Ini kami sedang menepi karena tepat di rel
Nabire. Di depan kami sudah mulai nampak pusat pemerintahan. Samping kiri ada kantor bupati, kantor Bapeda. Ini ada tugu Nabire Hebat. Tugu ini baru dibangun oleh Bupati Nabire sekarang, menggantikan tugu bersejarah dulu. Roket cuma diganti sama Bupati ini. Entahlah karena alasan apa beliau ganti ini nanti di pertemuan lain baru kami akan membahas tentang bangunan tugu. Nah ini sekarang di pusat pemerintahan ini kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Provinsi Baru, daerah otonomi Baru. Kantor ini dahulunya merupakan salah satu auditorium pertemuan pemerintah Kabupaten Nabire. Setelah Papua Tengah dimekarkan jadi sebuah daerah otonomi baru dengan Nabire sebagai kota provinsi, maka gedung ini dialih fungsikan menjadi kantor gubernur. Dan beberapa kantor-kantor yang berada di sini juga dialih fungsikan juga atau merangkap untuk kantor, sebagian ruangannya menjadi kantor pemerintah Kabupaten Nabire, dan juga sebagian menjadi kantor pemerintah Provinsi Papua Tengah. Ini di samping kami ada Radio Republik Indonesia, kemudian Persekolahan Katolik SMA Adiluhur yang kantornya sedang dibangun, direnovasi kembali. Kemudian nah ini adalah di sebelah kiri ini nampak SMP Santo Antonius, salah satu SMP Katolik yang berada di Nabire. Dari sini di sebelah kanan kita juga nampak salah satu TK, Sekolah Taman Kanak-Kanak Nuri Manis, juga milik Katolik, Keuskupan Timika. Jalannya lumayan sepi karena hari libur, banyak yang mengarah ke arah timur, ke teknik dan berwisata. Nah di sebelah kanan ini letak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, sementara di sebelah kiri ini Komando Distrik Militer Kodim 1705 Kodim Nabire Kabupaten. Kemudian ini Gereja Protestan GKI Sion sedang dibangun baru. Nah ini kita baru sampai di depan gereja. Ini berada tepat di Kelurahan Karang Tumaritis. Ini wilayah Karang, distrik Karang. Nah di sebelah kanan kami terdapat sebuah masjid. Masjid Al-Qodri. Ya, mohon izin ya, tadi kita berada di wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Nabire. Ada masjid raya Islam yang berada di sebelah kiri, berdekatan dengan Pengadilan Negeri Nabire.
satu pasar rakyat, pasar Karang Tumaritis, pasar rakyat ini juga merupakan pasar tertua. Berjualan di peran trotoar pasar, sementara ada juga yang berada di dalam pasar mama Papua itu berdampingan dengan mama-mama atau ibu-ibu dari Jawa dan beberapa masyarakat lain. Kita masih berada di Kelurahan Karang Tumaritis. Di depan kami tempat jalan sana terdapat batalion UNIF 753 AVT. Batalion ini cukup besar, melambangkan kesatrian walet hitam. Ya, ini kita sedikit lagi akan meninggalkan Kelurahan Karang Tumaritis dan akan melewati Jembatan Lengkare Nabire, batas antara Kelurahan Karang Tumaritis dan Kelurahan Bukung Rejo. Ya, ini kita sudah masuk ke Kelurahan Bukung Rejo. Rejo ya. Ini kita berada di wilayah Kelurahan Wonorejo. Di samping kanan ini terdapat pasar pagi. Pasar ini hanya dibuka pagi hari, hingga disebut pasar pagi. Siang hari itu ditutup sampai malam. Besoknya pagi baru dibuka. Sudah termasuk wilayah kalau tertutup cukup besar. Ya, ini di samping kanan ini terdapat salah satu masjid Nurul Huda. Jamaah muslim di sini lumayan banyak sehingga bisa dilihat dari besarnya masjid. Ada tempat sholat berjamaah masjid ini. Ya, untuk diketahui di sini banyak juga tempat-tempat pertokoan dan bengkel dan lain-lain, tempat usaha. Nah, ini salah satu SPBU. Ya, lumayan sepi karena banyak pada keluar arah timur ke wilayah
tempat pemakaman muslim. Ya, di sebelah kiri terdapat salah satu hotel luar kota, Hotel Jepara Indah 2. Nah, ini kita sudah berada di penghujung Kelurahan Bejo dan akan memasuki Kelurahan atau Kampung Wadio. Kampung Wadio ini merupakan salah satu wilayah transmigrasi, sudah disebut sebagai SP3. Jadi SP3 merupakan daerah transmigrasi, jadi dia berbaur bersama dengan lokal, sehingga secara administratif dia dikenal sebagai nama kampung dalam administrasi pemerintah sebagai Kampung Wadio. Sudah masuk ke Wadio SP3. Sebelah kiri ini terdapat kantor RRI baru. Hanya saja karena berada di luar kota jauh sehingga tidak dipergunakan secara maksimal, dan terbengkalai. Kembali menggunakan kantor RRI lama di pusat kota dan dikembangkan kembali di salah satu SPBU di luar kota di Gambire Barat, di Gambire Barat. Ya, sekarang kita masih di Kelurahan atau SP1 SP3 Kampung Wadio.
Ini pasar SP1. Nah, SP1 dan SP2 hanya dibatasi oleh jalan raya di sebelah kiri SP1 dan di sebelah kanan SP2. Ini pasar cukup ramai ya, berada di luar kota. Kiri barat, tapi ya ramai karena merupakan satu-satunya pasar yang berada di luar kota. Kiri. Kita ya ini sebelah kanan terdekat gedung gereja Katolik. Namun perlu diketahui bahwa di seluruh wilayah SP atau daerah-daerah transmigrasi selalu dipenuhi oleh mayoritas umat Muslim, hingga hampir berlebaran bangunan masjid. Ya, ini kita sudah arah-arah keluar dari distrik Nabire Barat dan akan menuju ke kelihatannya jalannya baru di aspal kembali sehingga ya meskipun baru sebagian tapi lumayan atasi jalan berlubang dan sedikit memperlebar jalan. Tapi ini kita sudah masuk kembali ke jalan lama. Ya, lokasi ini kita sudah berada di tempat di dekat SMA Negeri 2 Wanggar. Ya, ini tikungan salah satu jalan alternatif, tikungan untuk menuju ke Bandara Baru Pulau Batanure. Kita sudah menuju ke Bandara sekarang. Jalannya dari pusat kota menuju bandara yang jauh, kurang lebih setengah jam.
terdapat daerah hutan, meskipun jadi tempat tinggalan masyarakat sebagai wilayah perkebunan. Ya, kita sampai di Ring Road bandara. Ya, dari sini menuju bandara sekarang tinggal kurang lebih 3 km lagi. Sudah dibuat jalan satu arah sekarang ya. Sebelah kiri jalan bandara dan batas jalan, kemudian di sebelah kanan jalan balik dari bandara menuju pusat kota. Meskipun jalan ini dibangun seadanya karena menyambut Hari Pengresmian 2024 Maret, sehingga jalannya ya, baik di kada tapi ya, lumayan untuk jalan kaki maupun pengendara dapat jalan lumayan nyaman. Tinggal ke depannya baru nanti setelah anggaran berikut baru ada perbaikan penyempurnaan. Satu dua hal yang masih kurang. Lagi. Ya, sekarang tinggal 1 kilo lagi kita sudah sampai di bandara. Tinggal 1 kilometer lagi kita akan tiba di bandara Doa Torunai, bandara baru Kabupaten Lire, Provinsi Papua Tengah. Tampak dari kanan mata jauh di depan sudah mulai nampak gerbang masuk bandara baru. Sampai kiri kanan bandara masih jalan, masih terdapat daerah perkebunan warga yang bercocok tanam sayur mayur dan buat kami bisa menghasilkan kayu, bisa singkong dan lain. Ya, sekarang kita sudah berada tepat di depan bandara baru, bandara Matiring. Kita belum tahu ini kendaraannya bisa masuk atau tidak. Sampai jam berapa itu? Jam 4 bisa itu.
bisa itu batu banyak. Masuk ke dalam bandara. Kita coba untuk masuk. Ada seluruh masyarakat yang menuju ke bandara Batu itu batas waktu kunjungan sampai jam 16. Ya, itu pengumuman untuk para pengunjung masyarakat yang ingin masuk ke bandara baru bisa diberi kesempatan nanti 4 sore. Kita mulai memasuki bandara. Ada 5. Ya, ini kita sudah masuk ke dalam area bandara baru. Ya, ini kita akan berusaha untuk mencari tempat parkir. Kita sekarang sudah masuk ke bandara ini, lumayan besar ya, meskipun belum sampai layak untuk penerbangan pesawat yang berkapasitas banyak, tapi ya lumayan dibanding dengan bandara lama. Pesawat ini sudah kapasitas sudah lumayan, meskipun masih perlu ada penambahan lagi beberapa kilo, kurang lebih 1 kilo lagi bisa layak penerbangan pesawat kapasitas besar. Ini adalah pintu kedatangan, dan di sebelah sana ada pintu keberangkatan. Masuk. Sudah. Tidak bisa. Ya, ini tampak bandara baru di bagian ruangan pendaftaran check-in. Ini salah satu petugas yang lagi bekerja. Ini di ruangan tunggu untuk keberangkatan. Pintu ada gate 1, 2, 3, dan 4. Kita terbang dari ruangan tunggu. Ini tempat untuk check-in. Ya, ini salah satu petugas bandara yang lagi kerja, yang siap-siap makan. Ya, ini tampak bandara. Ini wilayah toilet bandara. Ya, tampak toilet. Ini toilet bandara ya, lumayan layak. Ya, ini kita
kita sedang berada di nah, ini petugas yang lagi bekerja. Ya, ruang konvei. Ya, ini ruangan tunggu untuk masuk ke bandara. Gate 1, gate 2, gate 3 dan 4 di lantai 2. Langsung masuk bandara. Ya, ini. Ya, ayo kita naik ke atas lantai 2. Ini salah satu petugas yang lagi santai untuk jadwal pesawat lagi bekerja. Ini tampak lantai 2 untuk menuju ke gate 3 dan gate 4. Ya. Ini tugas bandara yang sedang briefing. Dari kejauhan kami bisa menangkap bagaimana persiapan mereka untuk melayani penerbangan. Jadi mereka kebetulan briefing hanya di depan gate 3. Ya, beginilah tampak dari atas. Kita bisa melihat ke parkiran. Oke, terima kasih.